Tahukah kamu, bagi sistem saraf kita, didiamkan berhari-hari oleh orang terdekat, rasanya sama fatalnya dengan dipukul secara fisik. Mungkin terdengar berlebihan, tapi ini bukan sekadar kiasan. Pernahkah kamu merasa dada sesak, perut mual, atau kepala pusing hebat saat pesanmu diabaikan begitu saja? Itu bukan cuman perasaanmu saja. Itu adalah alarm bahaya biologis yang sangat nyata. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam otakmu saat mengalami silent treatment. Dan mengapa kekerasan dalam diam ini seringkali jauh lebih merusak daripada teriakan kemarahan. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Silent treatment itu bukan sekadar butuh ruang atau cooling down setelah bertengkar. Ada perbedaan besar antara mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri, dengan sengaja mengabaikan keberadaan seseorang untuk menghukum mereka. Silent treatment adalah tindakan aktif, bukan pasif. Ini adalah penolakan total untuk berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Pelaku bertindak seolah kamu tidak ada, seolah-olah kamu transparan. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang bertujuan untuk mengontrol perilaku dan emosimu melalui rasa takut akan pengabaian. Mengapa rasanya begitu menakutkan saat kita diabaikan? Jawabannya tertanam dalam DNA kita sejak ribuan tahun lalu. Bagi nenek moyang kita, menjadi bagian dari kelompok adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Diusir atau dikucilkan sama artinya dengan vonis mati. Kamu akan dimangsa predator atau mati kelaparan sendirian. Karena itulah otak kita berevolusi untuk mendeteksi pengucilan sosial sebagai ancaman nyawa. Saat seseorang melakukan silent treatment padamu, otak purbamu tidak berpikir, "Oh, dia sedang marah." Tapi otakmu berteriak, "Bahaya, kita akan mati sendirian." Inilah asal-muasal kepanikan yang kamu rasakan. Sains membuktikan bahwa rasa sakitmu itu valid. Sebuah studi menggunakan fMRI menunjukkan fakta mengejutkan. Saat seseorang mengalami penolakan sosial atau pengabaian, bagian otak yang bernama anterior cingulate cortex menjadi sangat aktif. Bagian ini adalah bagian yang sama persis yang menyala ketika kamu mengalami sakit fisik, seperti patah tulang atau luka bakar. Otakmu tidak membedakan antara patah hati karena diabaikan dan patah kaki karena kecelakaan. Bagi sistem saraf pusat, rasa sakit adalah rasa sakit. Jadi, jika kamu merasa hancur lebur saat didiamkan, itu karena otakmu memang sedang memproses sinyal rasa sakit yang nyata. Selain rasa sakit di otak, tubuhmu juga bereaksi secara kimiawi. Saat kamu menghadapi ketidakpastian dari silent treatment, Bertanotania, apa salahmu? Kapan ini akan berakhir? Apakah hubungan ini sudah selesai? Tubuhmu masuk ke mode fight or flight. Kelenjar adrenalmu memompa kortisol dan adrenalin secara berlebihan. Akibatnya, detak jantung meningkat, pencernaan terganggu, sulit tidur, dan sistem imun melemah. Jika ini terjadi terus-menerus, silent treatment bukan hanya menyakiti perasaan, tapi secara harfiah merusak kesehatan fisikmu dalam jangka panjang. Ini adalah bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan memar biru, tapi merusak organ dalam secara perlahan. Lalu, apa yang ada di pikiran pelaku? Mengapa seseorang tega melakukan ini pada orang yang katanya mereka sayangi? Seringkali, ini bukan tentang ketidakmampuan berkomunikasi, melainkan tentang perebutan kekuasaan. Pelaku silent treatment seringkali memiliki sifat narsistik atau ketidakdewasaan emosional yang parah. Dengan diam, mereka memegang kendali penuh. Mereka membuatmu menunggu, membuatmu mengemis, dan membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri. Mereka menikmati posisi di mana kamu mengejar
validasi mereka. Ini adalah hukuman yang dirancang untuk membuatmu merasa kecil, bersalah, dan akhirnya tunduk pada keinginan mereka tanpa mereka perlu berargumen. Fase yang paling menyedihkan bagi korban adalah fase pleading atau memohon, karena rasa sakit pengabaian begitu tak tertahankan. Korban seringkali rela melakukan apa saja untuk menghentikannya. Kamu mungkin mendapati dirimu meminta maaf untuk kesalahan yang tidak kamu lakukan. Kamu mengirim pesan panjang lebar, menelpon berkali-kali, dan merendahkan harga dirimu hanya demi mendapatkan satu respon kecil. Saat itulah pelaku menang. Mereka telah berhasil melatihmu bahwa jika kamu berani menentang mereka, konsekuensinya adalah isolasi yang menyakitkan. Pola ini perlahan mengikis jati dirimu, hingga kamu tidak lagi mengenali siapa dirimu. Sangat penting untuk membedakan antara silent treatment yang manipulatif dengan kebutuhan ruang yang sehat. Orang yang sehat secara emosional mungkin berkata, "Saya sedang marah dan butuh waktu sendiri untuk berpikir, kita bicara lagi nanti malam ya." Itu adalah komunikasi, bukan pengabaian. Ada kepastian kapan komunikasi akan berlanjut. Sementara silent treatment tidak memiliki batas waktu, tidak ada penjelasan, dan tujuannya adalah membuatmu menderita dalam ketidakpastian. Jangan biarkan seseorang berlindung di balik alasan "aku kan introvert" untuk membenarkan perilaku kekerasan emosional yang mereka lakukan padamu. Lantas, bagaimana cara menghentikan siklus setan ini? Langkah pertama dan terpenting, berhenti bereaksi. Pelaku silent treatment memakan reaksi emosionalmu. Semakin kamu menangis, semakin kamu memohon, semakin mereka merasa berkuasa. Mulailah berlatih menjadi batu karang. Tunjukkan bahwa diamnya mereka tidak lagi menghancurkanmu. Jalani harimu seperti biasa. Makan enak, bekerja, bertemu teman, dan tertawa. Tunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak lagi tergantung pada validasi mereka. Ketika mereka melihat bahwa senjata andalan mereka tidak lagi mempan, dinamika kekuatan akan mulai berubah. Jika dan ketika komunikasi terbuka kembali, jangan menyerang balik dengan kemarahan, karena itu hanya akan memulai siklus baru. Gunakan pernyataan saya, katakan, "Saya merasa sangat tidak dihargai ketika komunikasi diputus tiba-tiba. Saya ingin menyelesaikan masalah ini, tapi saya tidak bisa menerima perlakuan didiamkan berhari-hari. Tetapkan batasan yang jelas." Jika mereka kembali melakukan silent treatment, kamu harus memiliki konsekuensi yang nyata. Misalnya dengan menjauhkan diri secara fisik atau emosional demi kesehatan mentalmu sendiri. Sembuh dari dampak silent treatment membutuhkan waktu. Kamu perlu membangun kembali pondasi harga dirimu yang sempat retak. Ingatkan dirimu setiap hari bahwa kamu layak untuk didengar. Kamu layak untuk dihargai, dan kebutuhanmu adalah hal yang valid. Jangan biarkan kesunyian seseorang mendefinisikan nilaimu. Kamu bukanlah orang yang pantas diabaikan. Mulailah mengisi hidupmu dengan orang-orang yang menghargai komunikasimu, hobi yang membuatmu hidup, dan aktivitas yang membuatmu merasa kompeten. Rebut kembali narasi hidupmu dari tangan mereka yang mencoba menghapusnya. Ada titik di mana kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? Jika silent treatment menjadi pola yang terus berulang, meskipun kamu sudah menyampaikan keberatanmu, itu adalah tanda bahaya yang sangat besar. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan sanggup melihatmu menderita karena ulah mereka sendiri. Seseorang yang dewasa secara emosional tidak akan menggunakan pengabaian sebagai senjata. Terkadang
Satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan berhenti bermain, mengangkat kakimu, dan pergi meninggalkan arena selamanya. Bayangkan sebuah hidup di mana kamu tidak perlu menebak-nebak perasaan orang lain. Hidup di mana konflik diselesaikan dengan diskusi, bukan dengan perang dingin. Kedamaian itu ada, dan kamu berhak mendapatkannya. Jangan takut kehilangan seseorang yang membuatmu merasa sendirian saat bersama mereka. Rasa sepi karena sendirian jauh lebih baik dan lebih sehat daripada rasa sepi saat tidur di sebelah orang yang menganggapmu tidak ada. Prioritaskan kedamaian mentalmu di atas segalanya. Karena itulah aset termahal yang kamu miliki. Kekerasan emosional seringkali tidak terlihat, tidak meninggalkan bekas luka, dan sulit dibuktikan. Namun dampaknya nyata dan merusak. Dengan memahami apa yang terjadi pada otak dan tubuhmu, kamu sekarang memiliki senjata terkuat. Kesadaran. Kamu tahu bahwa rasa sakitmu nyata, kamu tahu bahwa perilaku itu tidak normal, dan kamu tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih responmu. Jangan biarkan diamnya mereka mematikan suaramu. Kamu ada, kamu nyata, dan suaramu pantas untuk didengarkan oleh dunia. Jika kamu merasa video ini mewakili apa yang sedang atau pernah kamu rasakan, jangan ragu untuk membagikannya. Mungkin ada temanmu di luar sana yang sedang bingung mengapa dia merasa begitu sakit meski tidak dipukul, dan video ini bisa menjadi jawaban bagi mereka. Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan bahwa kita tidak sendirian menghadapi silent treatment. Saya percaya kamu kuat dan kamu bisa melewati ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik pada dirimu sendiri.